Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila Minhatin Fajriya dengan NIM 43014211045 dari Rombel PK1B, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Zaim El Mubarok sebagai tugas UTS PAI 2021. Pertanyaan yang pertama adalah, setelah menonton video tersebut, apa pelajaran terpenting yang bisa diambil? Setelah menonton video tersebut, ada beberapa pelajaran penting yang bisa saya ambil. Yang pertama adalah pengertian ijtihad. Ijtihad adalah sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Pengertian ijtihad sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Ijtihad secara bahasa adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Sedangkan pengertian ijtihad secara istilah adalah, yang pertama, ijtihad merupakan upaya sungguh-sungguh. Hal ini sama seperti dengan riset. Yang kedua, ijtihad harus dilakukan oleh mujtahid. Yang ketiga, hukum perbuatan manusia seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Kemudian yang keempat, dengan metodologi tertentu. Jadi ijtihad itu harus dilakukan dengan metodologi tertentu seperti ijma atau konsensus, qiyas atau analogi, istihsan atau menganggap baik, istishab atau hukum asal, istislah atau muslahat, sat zaroi atau menutup, ulf atau kebiasaan, dan qaul sahabi. Kemudian ijtihad itu harus bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian hal terpenting lainnya yang bisa diambil melalui video tersebut yaitu mengenai perbedaan dalam hukum Islam. Lewat proses ijtihad itu bisa ada kemungkinan terjadinya perbedaan dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu karena nasnya sendiri. Seperti di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu biasanya terdapat satu kata yang terkadang memiliki beberapa makna. Kemudian faktor yang kedua yaitu penggunaan hadis yang berbeda. Faktor yang ketiga yaitu karena metode yang digunakan oleh ulama yang satu dengan ulama yang lain itu berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua yaitu, coba buat hasil ijtihad di era milenial seperti sekarang ini. Contoh ijtihad di era milenial seperti sekarang ini yaitu mengenai hukum fotografi. Menurut pendapat mantan mufti Mesir, Muhammad Al-Muti'i, dalam risalahnya beliau berpendapat bahwa fotografi itu hukumnya halal, sebab keharaman dari fotografi sendiri itu adalah karena membuat sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah. Sedangkan fotografi yang ada bukanlah menciptakan sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah, melainkan foto itu sendiri adalah ciptaan Allah yang diletakkan pada lembaran kertas sebagaimana kita bercermin. Kemudian, menurut Profesor Ali Jum'ah, hukum kebolehan foto tetap dengan syarat, yakni objek foto tidak terbuka aurat dan tidak menimbulkan syahwat. Contoh ijtihad yang kedua adalah ibadah di masa pandemi COVID-19. Umat Islam di tanah air merasa lega dan tenang dengan adanya fatwa dan panduan yang dikeluarkan oleh ormas-ormas Islam seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan yang lainnya tentang tuntunan ibadah dalam kondisi pandemi COVID-19. Fatwa ataupun edaran dari ormas-ormas Islam diperkuat dengan surat edaran Menteri Agama mengenai panduan kegiatan peribadatan di rumah ibadah di masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah sholat Jumat boleh diganti dengan sholat zuhur di rumah atas pertimbangan mencegah penularan COVID-19. Yang kedua, sholat tarawih di masjid di bulan Ramadan ditiadakan selama COVID-19 masih berjangkit. Yang ketiga, sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan terbuka atau di masjid ditiadakan.
Contoh ijtihad yang lainnya adalah mengenai penentuan 1 Syawal. Di sini para ulama berkumpul untuk berdiskusi mengeluarkan argumen masing-masing untuk menentukan 1 Syawal, juga penentuan awal Ramadan. Masing-masing ulama memiliki dasar hukum dan cara dalam penghitungannya. Bila telah ditemukan kesepakatan, maka akan ditentukan 1 Syawal itu. Soal yang ketiga adalah, menurut Anda, apakah nafsu harus dibesarkan atau dikecilkan perannya, atau sebaiknya bagaimana? Jelaskan. Menurut saya, nafsu itu tidak harus dibesarkan atau dikecilkan perannya, melainkan kita harus bisa menguasainya. Mengapa demikian? Karena secara alamiah, nafsu itu bukanlah hal yang mutlak buruk. Misalnya, manusia membutuhkan nafsu untuk makan, untuk minum, untuk tidur, dan lain sebagainya. Namun, nafsu juga tidak harus dibesarkan, karena nafsu juga memiliki kecenderungan-kecenderungan untuk menyimpang. Karena itu, dalam Islam terkandung anjuran kuat untuk mengendalikan nafsu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Shad ayat 26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innallaha yadhilluna an sabilillahi lahum adabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Yang artinya, Allah berfirman, "Wahai Dawud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di bumi. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Quran Surat Shad ayat 26. Shadaqallahul Azim. Kemudian, soal yang keempat yaitu, mengapa Allah mewajibkan kita beribadah padahal Dia tidak membutuhkan ibadah itu? Lalu, apa fungsi ibadah bagi kehidupan manusia? Jelaskan. Memang benar bahwa Allah itu tidak membutuhkan ibadah kita, namun kita yang membutuhkan ibadah itu untuk diri kita sendiri. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Itu sebenarnya untuk diri kita sendiri, karena kelak akan sangat berarti di akhirat. Allah juga tidak akan rugi jika kita tidak beribadah, tetapi kita sendiri yang akan rugi kelak di kehidupan setelah di dunia. Selain itu, kita telah diberikan banyak nikmat oleh Allah, jadi sudah semestinya kita harus membalas kebaikan atau nikmat dari Allah, yaitu dengan beribadah. Fungsi ibadah dalam kehidupan manusia yaitu, yang pertama, memperoleh kesucian rohani dan jasmani. Yang kedua, perwujudan rasa syukur dan pernyataan terima kasih kepada Allah. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Yang kelima, melatih diri untuk berdisiplin. Yang keenam, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi ibadah yang lain. Selanjutnya yaitu soal yang kelima. Apa definisi agama Islam? Jelaskan. Islam adalah suatu agama yang ada di muka bumi dengan ajarannya yang berupa mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bertugas menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya di dunia. Islam mempunyai arti penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengikut ajaran agama Islam disebut sebagai Muslim, yang bermakna seseorang yang tunduk pada Tuhan. Sebutan bagi kaum laki-laki adalah muslimin, sedangkan bagi kaum perempuan adalah muslimat.
Demikian jawaban saya mengenai 5 pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Zaim sebagai soal UTS PAI 2021. Apabila terdapat kekurangan, kesalahan kata, serta perbuatan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.